Hai Twips, selamat datang di channel Movie Strike. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan baik-baik saja ya. Dalam masa PPKM ini, kita akan membahas alur cerita dari film Sharktopus versus Petra Kuda. Film ini bercerita tentang ilmuwan Amerika yang menciptakan hewan setengah pterodaktil, setengah barakuda yang diberi nama Petra Kuda. Oh iya, jangan lupa untuk mampir ke channel kita ya untuk nonton film-film lain yang udah kita bahas. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, komen, sama like channel kita biar kita semakin semangat untuk menghibur kalian semua. Sekarang kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film, ada wanita yang lagi main bungee jumping. Pas lagi seru-serunya, tiba-tiba seekor Sharktopus datang dan langsung menerkamnya. Sharktopus itu hewan setengah hiu, setengah oktopus atau gurita ya. Di lain tempat, hewan itu juga menyerang dua orang lainnya. Saat pemuda itu akan dimakan, seorang gadis menembak hiu itu sampai mati. Ternyata Sharktopus itu betina dan sedang hamil dan kantung telurnya terbawa arus dan dijaring oleh seorang kakek tua. Ia sedang membantu seorang ahli biologi kelautan bernama Lorena. Lorena lalu membuka kantung telur itu dan ternyata ada bayi Sharktopus yang masih hidup di sana. Kemudian, scene beralih ke kantor Senmodyne, sebuah perusahaan yang awalnya menciptakan makhluk hasil rekayasa genetika, salah satunya adalah Sharktopus. Di sana ada seorang laki-laki yang merupakan CEO di tempat itu, ia bernama Dr. Rico. Ia mengundang kepala keamanan yang bernama Hamilton untuk menjadi saksi sejarah peluncuran hewan terbarunya yang bernama Petra Kuda. Petra Kuda merupakan penggabungan DNA antara pterodaktil, hewan prasejarah, dengan barakuda, hewan laut yang terkenal gesit. Mereka sedang melakukan uji coba terhadap hewan itu. Petra Kuda dikendalikan dengan chip komputer di otaknya. Ia diperintahkan untuk menyerang target yang sudah disiapkan dan berhasil. Ketika diperintahkan untuk kembali ke markas, Petra Kuda tidak merespon karena diam-diam chip itu diretas oleh ilmuwan di Senmodyne bernama Vladimir. Setelah berhasil meretas, ia langsung pergi meninggalkan kantor itu. Petra Kuda dengan kecepatan tinggi malah terbang ke arah kantor Senmodyne dan tiba-tiba Hamilton dan timnya kemudian berusaha mengejar hewan itu dengan menggunakan helikopter. Dr. Rico lalu memberikan koordinat tempat Petra Kuda berada dan mereka kemudian berangkat. Mereka menemukan hewan itu dan menembakinya namun meleset karena burung itu terbang dengan cepat. Dr. Rico pun memberitahu Hamilton bahwa Petra Kuda sepertinya sudah diretas. Salah seorang tim Hamilton diserang dan terjatuh dari helikopter. Hewan itu kemudian menyerang helikopter hingga mereka semua terjatuh ke laut. Dikira serangan sudah selesai, ternyata Petra Kuda itu masuk ke dalam air dan mulai menyerang tim keamanan satu persatu, hingga akhirnya hanya Hamilton yang berhasil berenang sampai ke daratan. Tetapi ketika ia akan diserang, tiba-tiba Petra Kuda itu terbang ke arah lain. Vladimir terus memerintah hewan itu dari dalam mobil, lalu ia tidak sengaja menjatuhkan minuman ke komputernya. Ia pun panik dan menabrak pohon di depannya. Scene selanjutnya kita diperlihatkan pesona di sebuah wisata air di pinggiran pantai. Ternyata di situ tempat Lorena bekerja. Itu adalah taman air milik pamannya, pengusaha bisnis rakus bernama Munoz. Dan saat ini Lorena sedang melatih Sharktopus yang sekarang sudah dewasa. Ia mencoba menghilangkan naluri pemburu hiu itu. Tetapi pamannya malah meminta pegawainya yang lain untuk membawa ikan hidup dan memasukkannya ke kolam. Dan tiba-tiba setelahnya Lorena menghampiri dua pelanggan yang itu sepasang suami istri untuk menemani mereka memberi makan lumba-lumba. Setelah mereka memberi makan, ia ingin pergi melihat Sharktopus, tapi Lorena melarangnya karena hewan itu belum bisa ditampilkan.
Setelah bekerja, Lorena dihampiri kekasihnya bernama Rick. Di sana, ia menceritakan kepada Rick betapa cerdasnya Sharktopus itu. Ia memperlihatkan video di mana hewan itu dapat berkomunikasi untuk meminta makan ikan dengan menunjuk tulisan "eat" dan gambar ikan. Lorena dan Rick kemudian pergi untuk makan malam. Yang tidak diketahui olehnya, ternyata video itu masih berlanjut di mana Sharktopus itu menunjuk tulisan "eat" dan gambar manusia. Scene berganti ke Munos. Ia sedang menerima telepon dari penagih hutang. Lalu tiba-tiba datang sepasang suami istri tadi marah-marah kepadanya. Mereka kecewa atas fasilitas dan pelayanan di sana dan hendak memberikannya rating 1 bintang. Mereka juga menceritakan saat hendak meminta untuk diperlihatkan Sharktopus, Lorena menolak padahal mereka mau membayar lebih. Akhirnya Munos mengantarkan mereka ke tempat Sharktopus. Saat Munos mencoba memanggilnya keluar, sang istri duduk di pinggir jalan dan tiba-tiba tentakel hewan itu keluar dan hampir membunuhnya. Untungnya Munos segera menumpahkan cairan klorin untuk menenangkan Sharktopus. Sang suami langsung mengangkat istrinya dan meninggalkan tempat itu dengan marah-marah. Saat kencan dengan Rick, Lorena masih saja berkutit dengan pekerjaannya. Pacarnya lalu menyita HP-nya dan mengingatkan bahwa mereka sedang berkencan. Ia sangat berambisi tentang Sharktopus ini karena mungkin ini bisa mengubah jalan hidupnya untuk membayar semua kerja keras yang ibunya lakukan untuk menyekolahkannya. Di sisi lain, Hamilton kembali ke kantornya menggunakan taksi. Saat supir ingin menagih pembayaran, ia melihat Hamilton sedang menjahit lukanya sendiri dan mengurungkannya. Hamilton lalu menemui Dr. Rico. Di sana ia memberitahukan bahwa hanya ia yang selamat. Dr. Rico pun tampak acuh dengan itu dan malah sedikit bangga. Ia bilang bahwa ciptaannya memang selalu menang. Sepertinya karena situasi yang kacau ini, Dr. Rico bukannya melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang, ia malah hendak melarikan diri ke Venezuela. Hamilton emosi dan mengatakan bahwa dia harus bertanggung jawab. Ia malah balik menyalahkan Hamilton, karena itu alasannya ia memperkerjakannya agar bisa meminimalkan resiko. Kemudian mereka mengecek lokasi dan pemberitaan. Ternyata 2 pasutri tadi melaporkan kejadian ke wartawan. Akhirnya Dr. Rico tahu bahwa Sharktopus ternyata masih hidup. Kemudian mereka berangkat menuju ke sana. Hamilton dan Dr. Rico menemui Munos untuk memberikan Sharktopus kepada mereka agar bisa membantu untuk membunuh Petrakuda. Munos akhirnya menyetujuinya. Saat Sharktopus akan dibawa untuk dilepaskan ke laut, Lorena datang kemudian marah-marah dan menahan mereka. Akhirnya ia dikunci di sebuah ruangan oleh Munos. Setelah memberi uang 1 koper kepada Munos, Dr. Rico dan Hamilton pergi membawa Sharktopus menuju pantai dan melepaskannya. Di pantai ada 3 orang yang akan menyelam kapal karam. Mereka tidak tahu ada bahaya yang mengintai mereka. Saat mereka menyelam, Sharktopus dan Petrakuda tanpa ampun membunuh mereka. Kemudian duel pun terjadi antara 2 hewan itu. Sharktopus berhasil menancapkan tentakelnya ke Petrakuda dan langsung dibalas dengan tamparan dari sayapnya dan pergi. Lorena mencoba membuka pintu dan berhasil. Ia lalu menghubungi Rick dan memberitahu bahwa Sharktopus dilepas ke laut dan ia harus menutup pantai agar tidak memakan korban. Di pantai ada seorang laki-laki necis yang berjemur, lalu sebuah bola mengenai kepalanya. Saat ia marah-marah, tiba-tiba sementara itu, Rick sang penjaga pantai berusaha menutup akses pantai, namun para wisatawan itu tidak menggubrisnya dan meneruskan bermain. Kemudian Petrakuda datang dan mulai menyerang mereka. Dr. Rico dan Hamilton menemukan bahwa selama ini Vladimirlah yang meretas sistem Petrakuda. Di hotel terdekat, ia sedang memperbaiki mesinnya dan akhirnya mendapatkan kembali akses atas Petrakuda. Petrakuda menyerang sebuah pesawat, membuatnya terjatuh dan menewaskan semua orang di dalamnya. Sementara itu, Munos sedang berberes barang-barangnya dan akan menutup taman itu selamanya. Wisatawan yang bandel-bandel itu masih aja main di tengah laut dan akhirnya mereka diserang oleh Sharktopus dan Petrakuda. Setelahnya, kedua hewan itu bertarung kembali. Petrakuda dan Sharktopus berduel di udara dan ia berhasil menarik chip yang ditanamkan di hiu tersebut lalu terbang menjauh.
Dr. Rico dan Hamilton menculik Lorena untuk memaksanya membantu mereka untuk membawa kembali Sharktopus agar bisa membunuh makhluk itu. Lorena lalu melihat Rick menarik seseorang wanita yang terluka di pantai. Ia kemudian melarikan diri dan menghampiri kekasihnya. Tetapi Rick harus pergi lagi untuk menolong yang lain. Petra kuda menyerang lebih banyak orang di pantai dan Rick naik jet ski untuk memperingatkan orang-orang. Tiba-tiba Lorena ditarik kembali ke van. Hamilton lalu memintanya untuk membantu mereka. Lorena memperkirakan Sharktopus itu kembali ke akuarium karena kondisinya saat ini sedang terluka. Dr. Rico menemukan bahwa Vladimir berusaha menyebabkan kehancuran di pembangkit listrik tenaga nuklir terdekat dengan menggunakan Petra kuda. Dia, Lorena, dan Hamilton kemudian mencoba ke hotel untuk menghentikannya. Munoz kembali ke akuarium untuk melepaskan Lorena dan tiba-tiba lalu kakek tua itu datang bersama dua polisi untuk menolong Munoz. Mereka langsung menembakinya. Sharktopus itu pun kemudian membunuh kakek tua itu dan pergi. Di hotel, akhirnya mereka berhasil mengetahui kamar Vladimir dengan menyogok pegawai di sana. Ternyata ia bekerja untuk teroris asing. Saat mereka lengah, ia kemudian mengambil senjata dan komputernya lalu pergi. Hamilton dan Lorena pun mengejarnya. Ia akhirnya tertembak. Lalu saat akan ditangkap Hamilton, Petra kuda datang dan kemudian mereka pergi menuju akuarium. Di perjalanan, mereka diserang oleh Petra kuda. Lorena dan Hamilton keluar dari van untuk melarikan diri, sementara Dr. Rico pergi meninggalkan mereka. Mereka pun berpencar dan akhirnya berhasil bersembunyi. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba Sharktopus datang dan membelai Lorena, lalu pergi ke laut dan bertarung kembali dengan Petra kuda. Kemudian Hamilton membawa komputer dan pergi meninggalkan Lorena. Lorena kemudian kembali ke akuarium. Keesokan harinya, Hamilton menemui Dr. Rico di sebuah restoran. Ia pun memaksanya naik perahu dayung dengan membawa komputernya dan menembaki perahunya. Saat itu Petra kuda datang dan kemudian Hamilton datang menemui Lorena. Mereka kemudian membaca makalah milik Dr. Rico dan mengetahui bahwa Petra kuda harus makan terus-menerus untuk hidup. Mereka lalu menyusun rencana untuk membunuh hewan itu. Mereka menaiki kapal dan tak lupa Hamilton membawa lampu disko karena barakuda sangat sensitif terhadap cahaya. Mereka berputar-putar untuk mencari Petra kuda dan akhirnya ia pun muncul. Bola disko itu pun dilemparkan ke laut. Bukannya mengejar bola itu, ia malah menyerang kapal dan membuat Lorena terjatuh. Saat hewan itu akan menyerang Lorena, Sharktopus datang dan melawannya. Tepat pada saat itu, Hamilton menembakkan busur yang di dalamnya terdapat bom. Lorena berhasil naik kapal, mereka pun langsung tancap gas. Tak berapa lama bom itu meledak dan potongan-potongan Petra kuda ada di mana-mana. Lega, kemudian Lorena berkata ingin cuti dan liburan ke Kansas. Lalu tiba-tiba Sharktopus datang dan menerjang dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.